Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal manajerial dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang mengikuti tes P3K tahun ini semuanya diluluskan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bagaimana soal-soalnya. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Bapak Ibu, pada video sebelumnya kita udah bahas soal-soal manajerial dengan cara langsung mengeliminasi opsi-opsi yang paling tidak mungkin untuk dijadikan jawaban. Namun, Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerjakan soal-soal manajerial dengan cara yang super dahsyat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan membaca scanning. Membaca scanning itu kita akan membaca keseluruhan teks sekali saja, namun kita mampu menemukan keyword atau kata kunci dengan cepat, tepat, dan akurat. Sehingga jawaban yang kita pilih itu nanti adalah jawaban yang memang skornya itu maksimal, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita baca soalnya. Kamu memiliki anak yang berusia 3 tahun. Oke. Kamu adalah orang tua tunggal dan tidak memiliki siapapun untuk berbagi keluh kesah di perantauan. Kamu baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai guru di salah satu sekolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, ketemu keywordnya ya. Sekarang kita lihat opsi-opsinya. Alfa, saya membawa anak ke sekolah tempat saya bekerja. Oke, di teks tidak diberikan informasi bahwa kita boleh atau tidak membawa anak ke sekolah. Namun ini rasa-rasanya sedikit kurang tepat. Mengapa? Karena nanti anak kita yang berusia 3 tahun kemungkinan besar akan mengganggu proses belajar mengajar yang kita jalani pada hari itu. Oleh karena itu, alfa sebaiknya tidak kita pilih. Namun kita simpan saja dulu. Yang Bravo, saya menitipkan anak di daycare. Nah, kalau ada penitipan anak di daycare, ini jauh lebih bagus gitu ya. Karena kita bisa bekerja dengan tenang, kemudian kita bisa mengajar dengan lancar tanpa gangguan anak kita yang baru berusia 3 tahun. Jadi yang Bravo ini lebih tepat daripada Alfa ya. Oke, Alfa kita coret. Yang Charlie, saya meninggalkan pekerjaan ini sebab tidak diizinkan bawa anak. Nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus mencari cara untuk kita tetap bekerja. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, berarti Charlie tidak mungkin dijadikan sebagai jawaban. Yang Delta, saya mencari pekerjaan paruh waktu saja agar bisa membagi waktu dengan anak saya. Oke, ini opsi yang boleh gitu ya, cukup bagus. Akan tetapi ini masih lebih bagus yang Bravo gitu ya. Nah, kan baru aja kita diterima sebagai guru ya. Nah, kalau mencari pekerjaan lain akan membutuhkan waktu lagi untuk dalam mencari gitu. Fix jawaban yang paling tepat memang adalah si Bravo. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelas Anda mulai sering menggunakan aplikasi penerjemah otomatis seperti Google Translate untuk menyelesaikan tugas bahasa asing mereka. Dengan bantuan aplikasi ini, mereka dapat menghasilkan terjemahan dalam waktu singkat tanpa memahami atau menguasai materi yang diajarkan. Hal ini menjadi perhatian karena bisa merusak proses belajar mereka. Langkah yang sebaiknya Anda ambil adalah apakah yang alfa memberikan edukasi kepada peserta didik dengan cara menggunakan aplikasi penerjemah dengan bijak. Oh, ini bagus. Sehingga mereka tetap bisa belajar bahasa dengan cara yang benar tanpa bergantung sepenuhnya pada teknologi. Nah, ini bagus nih. Jadi kita mengedukasi anak-anak bagaimana menggunakan aplikasi penerjemah tersebut dengan bijak tentu saja sehingga dia tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi gitu ya. Nah, ini bagus ya Alfa. Yang Bravo memantau tugas-tugas peserta didik secara ketat dan mengidentifikasi penggunaan aplikasi penerjemah dalam pekerjaan mereka. Oke, ini bagus. Cuman yang Alfa jauh lebih bagus ya. Jadi kita masih menempatkan Alfa adalah dengan poin tertinggi. Yang Charlie memberikan pelatihan kepada peserta didik tentang pentingnya belajar bahasa secara mandiri dan konsekuensi dari kegunaan aplikasi penerjemah yang berlebihan. Nah, ini juga bagus.
Nah, tetapi sebaiknya kita memberikan edukasi gitu ya. Nah, jadi Alpha masih lebih bagus daripada si Charlie. Tapi Charlie juga opsi yang bagus ya. Nah, yang Delta mengadakan diskusi dengan rekan guru untuk merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa sebelum mengkomunikasikannya kepada peserta didik. Oke, ini bukan ya. Jadi yang paling benar menurut saya adalah si Alfa ya, Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena sederhana aja. Di Alfa ini kita memberikan edukasi kepada peserta didik tentang cara menggunakan aplikasi penerjemah dengan bijak. Kemudian em, kita berharap mereka tetap bisa belajar bahasa dengan cara yang tanpa bergantung sepenuhnya pada teknologi. Ya, jadi memanfaatkan teknologi sekadarnya saja. Artinya tidak sampai bergantung sepenuhnya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah si alfa. Begitu, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat soal yang terakhir ya. Anda bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Pada hari ini, perusahaan mengadakan acara gathering untuk merayakan pencapaian tim yang berhasil mencapai target penjualan tahunan. Acara ini sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan semua karyawan diundang termasuk Anda. Di saat yang bersamaan, Anda menerima panggilan dari klien besar yang sangat membutuhkan Anda untuk melakukan presentasi terkait proyek penting yang harus diselesaikan segera. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, Bapak Ibu kan udah dapat nih keywordnya kan ya. Nah, sekarang kita lihat opsi-opsinya. Alfa meninggalkan acara gathering dan pergi untuk menemui klien karena itu lebih penting bagi perusahaan. Oke, ini cukup bagus. Mengapa? Karena mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang Bravo menghubungi klien dan meminta mereka untuk menunda pertemuan agar Anda bisa mengikuti acara gathering terlebih dahulu. Nah, sementara ini tuh sifatnya mendesak. Nah, klien kita itu sangat membutuhkan kita untuk melakukan presentasi karena terkait dengan proyek yang harus diselesaikan segera. Nah, oleh karena itu yang Bravo kurang tepat. Yang Charlie menghadiri acara gathering terlebih dahulu dan kemudian menemui klien setelahnya. Meskipun Anda tahu itu akan membuat Anda terlambat. Sebaiknya ini tidak dilakukan, begitu ya. Yang Delta mengirimkan wakil untuk mewakili Anda dalam acara gathering dan tetap fokus untuk menyelesaikan presentasi dengan klien. Nah, ini cukup bagus ya. Ini bagus. Nah, sekarang tersisa Alpha sama Delta. Yang mana nih kira-kira yang akan menjadi opsi yang tepat begitu ya. Nah, kita lihat Alpha meninggalkan acara gathering dan pergi untuk menemui klien karena itu lebih penting bagi perusahaan. Nah, ini bagus, hanya saja gitu ya. Hanya saja kita kan diundang oleh perusahaan ya. Nah, supaya dua-duanya kita dapatkan, maka yang lebih tepat adalah si Delta ini begitu ya, mengirimkan wakil untuk mewakili Anda dalam acara gathering. Nah, jadi dengan mengirimkan wakil, maka gathering itu atau undangan gathering tetap bisa kita penuhi dan sementara kita tetap bisa fokus menyelesaikan presentasi dengan klien. Nah, oleh karena itu, yang alpha ini em, masih poinnya itu di bawah si delta. Oleh karena itu, delta ini adalah opsi yang paling mungkin dan paling besar poinnya ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai pembahasan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita udah bahas ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Like jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa di-share barangkali video-video kita ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Saya Prianto, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.